saya mohon maaf, jangan tersinggung ya. Saya suka bacain Quran ya. Bukan saya nggak suka, saya nggak benci dengan agama Islam. Saya hormat dengan agama Bapak ya. Tapi jangan dibaca dong. Saya naik ke atas, mau jemur baju, baca Quran. Siapa yang bacanya? Dari masjid. Rasulullah mengatakan, la tarfa'u ba'dukum li ba'di biqira'ah. Jangan sebagian kalian mengangkat suara dengan baca Quran. Kalau azan dengan mengeraskan suara ada manfaatnya. Tapi kalau kita baca Quran dengan mengeraskan suara, di sebelah kita mungkin ada orang sakit, ada orang yang terganggu, dan belum tentu orang mau dengarkan Quran kita. Kalau azan kita perkeraskan karena ingin memberikan tahu sudah masuk waktu. Sekarang engkau memperkeraskan bacaan Quranmu, apa faedahnya? Memberitahu kamu sedang baca Quran. Jadi mengangkat suara mengganggu orang lain yang baca Quran itu nggak boleh. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Git ya, telah kita saksikan bersama tadi. Jadi ada orang ngaji ya, itu disetel kaset atau memang ngaji beneran cuman lewat pengeras suara gitu. Dan ada di sini umat non muslim yang terganggu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau video komplitnya itu yaitu digerebek warga lah yang non muslim ini. Kemudian akhirnya masuk ke ke rumah. Nah, di situ juga ada polisi ya, supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, di situ mereka ini yang muslim ini malah memprotes, ya, artinya gini. Ini sudah lama terjadi gitu di kampung tersebut ya. Dan baru kali ini diprotes ya. Kalau kita menjadi hari ini gitu, sebetulnya yang dinistakan tuh yang mana gitu. Pagi juga bingung. Jadi muslimnya merasa dengan cara orang non muslim tadi ini adalah penistaan agama. Tapi kalau menurut Pak Git secara filosofi malah muslimnya sendiri gitu yang menistakan agama. Artinya begini teman-teman, membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran entah itu belajar atau apapun sifatnya gitu ya, itu kan kepentingannya dia dengan Tuhannya gitu. Nggak perlu dipamerkan, nggak perlu diperdengarkan ke orang lain gitu ya. Buat apa gitu kan diperdengarkan orang lain? Yang artinya kalau mau belajar di situ, belajar tafsirnya segala macam, nggak perlu dikeraskan suara. Misal kita belajar fisika atau matematik gitu kan nggak perlu kenceng-kenceng. Cuman permasalahannya ini adalah doktrin gitu. Kalau kita mendengarkan Quran, ya ada orang ngaji, kita mendengarkan Quran, nanti yang dengerin doang itu dapat pahala. Nah, seperti ini permasalahannya gitu. Nah, tapi kan nggak semua orang di lingkungan tersebut ya mau mendengarkan, yang artinya ada anak kecil yang gampang tertidurnya terganggu gitu ya. Kemudian orang yang sedang sakit gitu ya. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang sifatnya itu mengganggu gitu. Yang sebetulnya ya dalam membaca Quran ini kan tidak perlu dikeraskan gitu. Nah, tadi ada pendapatnya pendakwah dari, kalau boleh dibilang ini dari Wahabi gitu ya. Yang banyak kalau istilahnya diserang gitu ya. Tapi pagi dalam hal ini Wahabi tersebut katakan berpendapat demikian gitu ya, mengeluarkan dalil dan segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau Pak Git itu tidak melihat dari situnya, secara logika aja sesuatu yang disetel keras gitu. Kecuali azan ya. Azan kan ya buat penanda lah, it's okay dan nggak terlalu lama gitu. Kalau membaca Al-Quran ini kan dikerasin gitu, nah ini kan bisa lama prosesnya. Dan coba kita bacakan ya. Salah satu istilahnya komentar gitu orang yang nggak setuju dengan pendapat Wahabi tentang ini. Inilah tujuan aliran Wahabi, ingin menjauhkan umat muslim dari Al-Quran dengan dalil sunnah Rasulullah. Di Amerika dan Jepang Al-Quran mulai menggunakan speaker sebagai bentuk syiar bagaimana orang non muslim mengetahui ayat Al-Quran tidak mendengarkan, dan suara Al-Quran adalah suara paling merdu, dan Ustadz Wahabi ini telinganya panas mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini ada tuduhan seperti itu gitu ya.
Ya, tapi kan ada jam dan waktunya. Kalau di Amerika dan Jepang tentunya itu lebih disiplin ya timbang di sini. Kalau di sini itu ya kita aja ngantri gitu ya, ngantri di suatu antrian gitu, itu untuk mendisiplinkan itu aja susah gitu. Beda dengan orang Amerika, Jepang ini orangnya udah tertib-tertib gitu. Yang tentu mereka ada waktu-waktu dan jam-jamnya, dan yang jelas diperdengarkan juga volumenya juga diatur gitu. Kalau di sini diatur volumenya malah marah-marah gitu kan. Dianggap penistaan agama. Jadi sifat-sifatnya yang doktrin dan berbau pahala gitu ya. Yang sebetulnya juga ada hubungannya dengan mengganggu orang lain gitu. Nah, ini pokoknya paling benar gitu loh. Itu permasalahannya adalah di situ. Karena yang dipakai tadi ya mau nggak mau itu adalah dapat pahala gitu. Tidak memikirkan masalah sosialnya yang terjadi pada masyarakat sekitarnya. Hal yang seperti ini terjadi itu bukan hanya sekali dua kali, terus dan terulang gitu. Banyaklah kasus-kasus yang segini. Dan akhirnya yang menjadi korban nanti yang malah yang sebetulnya telah berkorban gitu loh. Akhirnya dia mengorbankan yang katakanlah ya, ini mengganggu entah pikirannya atau juga mengganggu dengan keyakinannya yang dia juga nggak begitu membutuhkan Quran dibaca keras-keras gitu. Nah, ini kan sebetulnya akhirnya mengganggu gitu. Padahal ya baca Quran itu kalau dipikir-pikir ya kan untuk dirinya sendiri gitu ya. Kecuali kalau memang ada tempat eh, kayak musabaqah tilawatil Quran, nah memang udah tempatnya disediakan dan khusus gitu. Nah ini kalau masjid di situ lingkungannya setempat juga banyak yang non muslim, ada beberapa gitu kan, nggak semuanya suka, cuman kadang mereka kan nggak berani masalahnya. Kadang mereka mau protes tuh nggak berani, ya terjadi kalau protes malah itu digerebek gitu, dikatakan kalau ini sudah menjadi budaya yang sudah lama seperti itu. Nah sebetulnya kalau dikecilkan sedikit gitu, atau kalau perlu memang untuk mengaji ini ya nggak perlu diperdengarkan gitu ya, cukup yang meresapi kan yang membacanya, mempelajarinya. Nah itu permasalahannya ada di situ. Kadang ya doktrin ini membuat kita kacau gitu. Artinya kalau kita membaca Quran ya itu dapat pahala. Tapi kalau kita belajar matematik, belajar fisika dan belajar ilmu-ilmu yang lain, membaca khususnya ilmu-ilmu yang lain, itu nggak ada dapat pahala itu. Nah ini doktrinnya doktrin yang udah nggak benar sebetulnya. Karena itu sama-sama ilmu gitu ya. Entah itu ilmu alam, ilmu sosial dan segala macam itu berguna semua bagi masyarakat. Ya kalau kita kembali lagi ke masalah SDM di Indonesia, mau tidak mau dengan analisa yang seperti demikian ini ya, kita menyadarilah bahwa SDM di Indonesia ini masih rendah gitu. Tapi kok nggak nggak sadar-sadar gitu loh. Maksudnya menyadari gitu loh. Kalau ini suara dikeraskan itu akan mengganggu orang lain gitu ya, nggak sadar-sadar gitu. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Yang artinya begini, segala sesuatu hal yang bentuknya ya katakanlah tadi ibadah lah ya, ngaji itu ibadah. Itu kan antara umat dengan Tuhannya gitu. Nggak perlu pamer gitu ya kan, nggak perlu dikeraskannya. Akhirnya itu dapat mengganggu yang pertama ya, misalnya anak kecil yang lagi tidur gitu ya. Kemudian termasuk non muslim ya. Kemudian orang yang sedang sakit, nah ini terganggu. Nah ini ya nggak perlu gitu loh. Kecuali kalau azan lah, kalau azan kan ya nggak lama lah gitu. Dan itu cuma sebagai tanda gitu. Nah kalau ngaji ini kan untuk yang mempelajari tadi, ya manfaatnya kan lebih kepada yang untuk membaca tadi, yang untuk belajar dan mentafsirkan ya. Kalau boleh dibilang dibandingkan dengan ilmu fisika dan segala macamnya, ini kan sama-sama belajar gitu. Cuman permasalahannya, yaitu permasalahan intinya itu adalah doktrinnya. Yang artinya kalau mendengarkan pengajian, membaca pengajian ini dapat pahala atau imbalan yang sifatnya transaksional. Dan selama SDM manusia di Indonesia masih seperti ini, ya maka ini akan terulang dan terulang kembali.
Yang artinya masyarakat Indonesia ini masih banyak termakan oleh doktrin-doktrin yang sebetulnya nggak perlu-perlu banget gitu. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.